Pemirsa, kami kembali lagi bersama Pak Jarod. Pak Jarod, Ya. apakah Bapak tidak setuju dengan proses penggusuran kemarin? Itu sudah dibahas dalam Rapim ya. Oke. Oke ya, Rapim ya. Dan kemudian dijelaskan pada saat itu untuk masalah relokasi itu sebetulnya yang kemarin ya di pasar ikan itu berbeda dengan yang di Kampung Pulo atau di Kalijodo. Oke. Itu berbeda banget. Beda banget. Ya. Waktu itu disampaikan yang kita pindah terlebih dahulu adalah warga yang menempati tanggul-tanggul laut itu, ya, sehingga sangat berbahaya. Oke. Ya, tanggul-tanggul di sepanjang tanggul itu yang mau relokasi. Ya. Kemudian yang menempati di PD Pasar Jaya itu berikan kesempatan lah terlebih dahulu, kan gitu kan ya, terlebih dahulu. Waktu itu saya setuju, ya, tolong. Dan saya sampaikan, tolong itu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Tapi kemarin Pak cuma sekali aja, SP1 langsung. Enggak, SP1, 2, 3 juga. Tetap. Pada saat saya sholat Jumat di Muara Angke, gitu ya, saya ketemu sama camat, ya, sama lurah, sama wali kota juga, saya sampaikan, tolong sosialisasi. Sudah Pak, iya. Kalau mereka belum paham, belum jelas, masuk berikan penjelasan lagi. Baru kasih SP1, ya, kemudian SP2. Dan saya tidak mau tahu kalau mereka direlokasi, siapkan ya unit rusunawanya, siap. Kalau seumpama ya itu dia sekolahnya jauh, siapkan bis ya untuk mengangkut mereka. Ya, jangan sampai ya hak-hak mereka itu menjadi hilang atau terganggu karena mereka harus pindah. Termasuk diberikan kemudahan ketika pindah sekolah. Itu karena seperti itu. Jadi maaf, Mas Arya, jadi hak-hak dasar mereka harus dipenuhi. Itu kita penuhi, ya, harus kita penuhi. Tapi Pak, kemarin gini, dari masyarakat tuh mengatakan, kenapa sih nggak menunggu kami, anak-anak kami selesai sekolah dulu bulan Juni naik kelas gitu? Kan mereka harus pindah kan, harus itu membuat mereka agak susah untuk sekolah. Kemudian kenapa sih nggak menunggu Lebaran deh biar selesai dulu gitu? Nah ini kalau sudah seperti itu diundur seperti itu biasanya malah gagal gitu ya. Tentu aja saja itu ada ujian ya, kenaikan kelas, sebentar lagi puasa, kemudian Lebaran, terus ada lagi terus seperti itu. Lebih baik nggak apa-apa. Yang betul-betul menempati tanggul itu. Saya bilang kepada Pak jajaran di bawah, ini berbeda loh dengan Kalijodo, saya bilang gitu. Kita harus selektif betul ya, dan siapin betul rusunnya, rusunawanya ya, rumahnya siapin betul. Jadi sudah disiapkan gitu ya. Nah ini Pak, ke depan penggusuran di mana lagi bakal terjadi? Katanya bakal dari luar Batang. Bukan luar Batang, tidak lah. Enggak lah. Kemungkinan yang perlu kita kondisikan mungkin di Berlan, Cakung, Duren gitu ya. Tetapi harus dengan pola-pola yang lebih soft ya, lebih persuasif ya, tetapi tegas. Tapi kemarin Pak pakai tentara juga ya? Tegas. Yang di depan kami, ya, di depan Satpol PP kita. Tentara polisi itu cuma membackup saja, bukan tentara dan polisi yang di depan, tapi kami ya untuk membackup saja supaya situasi bisa kondusif ya. Tentunya kita tidak menginginkan terjadinya chaos ya dalam. Tapi kemarin cukup tidak baik ya hasilnya dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Sebetulnya ya seperti itu dinamikanya. Karena ini pembiarannya sudah terlampau lama, Mas Arya. Kalau pembiaran terus-menerus seperti ini ya, ini malah Jakarta ya nggak bisa kita tata dengan kalau relokasi benar Pak. Nah tapi problemnya Pak adalah mereka tuh dipindahkan ke rusun itu, tapi mereka akhirnya jauh dari kehidupan sehari-hari mereka. Ini kan banyak sekali yang agak susah. Nah, ini kan bisa kita data, ya. Kita data dia kerja di mana, dia usaha seperti apa. Ini kita bisa fasilitasi. Kami juga sediakan fasilitas ya, bis yang gratis Transjakarta ya. Kemudian feeder bus juga kita sediakan ya. Hak dasar mereka seperti itu ya. Nah, kita penuhi ya. Tentu saja mereka kan kebanyakan menempati lahan yang sebenarnya bukan haknya. Ya, itu betul. Ya, dan itu haruslah diberikan lah penertiban seperti itu ya. Tetapi tetap dengan cara-cara yang manusiawi. Kita tidak bisa membiarkan Jakarta itu tumbuh pemukiman liar seperti itu ya. Kita tata yang bagus lah. Kalau relokasi sih banyak yang sepakat Pak, cuma metodenya aja yang kemarin dianggap terlalu kasar gitu.
itu kasar tidak itu tergantung. Kadang-kadang kan kalau seperti itu muncul banyak orang yang memanas-manasi. Justru harusnya kan ya mendinginkan, tidak memprovok, kan begitu kan, sehingga mereka menjadi gelisah, seakan-akan waduh luar biasa, nggak dapat hak dan sebagainya ya. Baik-baik aja lah, kita akan fasilitasi betul. Baru Pak mengenai taksi online dan sebagainya ini bagaimana ya penyelesaiannya? Ini Kalau kayaknya secara dibiarkan aja. Kalau secara pribadi memang tidak seyogianya lah ya, mereka diberikan kebebasan ya berdasarkan aplikasi itu ya. Aplikasi dengan sistem online itu memang tidak bisa dihindari, harus ya. dulu itu ya. Tapi kan kita tata betul ya, kita tetapkan betul supaya ada perlakuan kebijakan yang sama. Antara perusahaan taksi yang lama dengan yang baru. Misalnya plat nomor ya. Kalau taksi online boleh plat nomor hitam. Kalau taksi yang lama harus kuning. Kemudian ada ujikir, kemudian ada SIM, ada macam-macam itu ya. Perlakukan sama lah. Perlakukan sama begitu ya. Dengan perlakukan sama, maka ini menimbulkan iklim kompetisi yang sehat. Ya, sehingga angkutan transportasi yang lama, yang konvensional itu juga akan merubah dirinya di dalam mengikuti persaingan seperti ini, servisnya, kemudahannya, ketepatannya, kenyamanannya, keamanannya. Tapi Pak menggantung sekarang Pak, belum selesai juga. Dan sementara Ubernya ini salah satunya yang disebut Uber pasti udah tetap jalan aja. Kalau itu kan aturan itu ada di kementerian ya, kementerian kan yang mengatur kan kementerian. Oleh sebab itu waktu itu kan kami mengusulkan supaya ditata. Karena undang-undang lalu lintas itu sudah lama dan perlu dievaluasi. Tapi di Bali ini Pak, di Bali dilarang oleh mereka. Dilarang, di Bali beberapa daerah dilarang begitu ya. Terus saya tanya, itu aplikasinya, perusahaan aplikasinya di mana? Di mana? Iya. Itu orang Indonesia atau dari negara-negara ASEAN? Ya toh, kan begitu ya. Jadi kita, kalau kami sih itu harusnya memprotek lah dalam tanda kutip ya, melindungi lah ya pengusaha-pengusaha lokal ya. Yang dari luar boleh silakan masuk, tapi tetap kita atur sesuai dengan ketentuan kita ya. Saya tidak menolak ya dengan sistem aplikasi, kan harus. Itu harus itu konsekuensi ya dengan perkembangan teknologi informasi itu harus ya. Oleh sebab itu ini juga menjadi lecutan bagi perusahaan transportasi yang lama untuk segera berbenah diri. Ya, berbenah diri. Sehingga dengan cara seperti itu ada persaingan yang fair ya di antara mereka ini. Nah, tapi di Jakarta Pak nunggu dari kementerian gitu untuk masalah online nih. Ya. Jadi nunggu aturan dari kementerian. Kalau menurut saya baik itu kementerian tidak ada langkah progresif dari Pemda DKI gitu. Bagaimana kan? Ya, kan seperti tidak. Di Bali Pak, Bali kan dilarang gitu sama mereka. Belum, jadi tidak bisa karena itu merupakan kewenangan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Informasi ya. Jadi itu kita tunggu seperti itu. Maunya seperti apa? Kita atur ya, kita atur betul. Ya, terutama termasuk juga perusahaannya, dia punya armada nggak? Iya. Apa armadanya siapapun boleh ikut di situ, ya. Jadi siapa yang punya mobil boleh gabung di situ, kan gitu, bagi hasil seperti itu ya. Nah, ini kan ya nggak benar juga kan sebetulnya. Nah, baru ini Pak mengenai kemacetan, ini kan kemarin dicabut oleh Pemprov DKI masalah 3-in-1 gitu ya. Sementara belum ada solusi apapun dari Pemprov DKI mengenai masalah kemacetan. Dulu ada ide untuk bikin ganjil genap, nggak jadi. Bikin warna polisi, warna mobil, nggak jadi juga. Ini bikin ERP, nggak jadi juga. Sebetulnya begini ya, kita evaluasi dulu sistem 3-in-1 itu kan tidak efektif. Ya, banyak dampak-dampak negatifnya karena memunculkan dalam tanda kutip joki-joki ya, joki-joki seperti itu ya, dan itu berlangsung terus. Tiap hari ada seperti itu ya. Kemudian yang lebih mengejutkan sampai membawa anak kecil. Ya, ini kan juga tidak baik ya. Kemudian ada yang mengusulkan bukan 3-in-1 tapi 4-in-1. Ya, waduh itu malah parah lagi ya. Ya, sehingga dengan cara seperti itu maka kemarin Pak Ahok menyampaikan sudah hapus saja 3-in-1 ya. Baru solusinya Pak. Nah,
solusinya sebenarnya ke depannya itu ERP ya. Tetapi ini masih belum bisa jalan, tahun ini proses ya kalau bisa ya. Kemudian solusinya itu kita sediakan bis. Transportasi publik ini yang harus mendapatkan porsi terbesar supaya mereka meninggalkan kendaraan pribadi. Ya bisa naik bis. Makanya kita terus remajakan bis Transjakarta ya. Tahun ini insya Allah datang 1.000 bis ya untuk melayani itu, sehingga mereka sudah tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian MRT itu satu keharusan ya. Insya Allah tahun 2018 sudah bisa beroperasi ya. 2018 ya? Ya. Kalau gitu ini dong Pak, selama 5 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, Ahok, kemudian Pak Ahok dengan Bapak, belum ada solusi yang real nih mengenai transportasi. Solusi real sudah, tetapi untuk bisa menikmati itu ya, itu kan butuh waktu. Ya, butuh proses ya, proses pembangunan. Kita bangun misalkan jalan-jalan layang ya, kita bangun LRT ya, itu solusi-solusi. Solusinya adalah kita akan memperbaiki transportasi publiknya, kan gitu kan, termasuk juga kerjasama dengan kereta api ya, untuk komuter lain ya, itu solusinya. Tetapi kapan dinikmati ya, karena kita baru memulai itu. Dan kita harus jujur, kita terlambat memulai. Iya, terlampau lama untuk memulai pembangunan sistem transportasi yang mengandalkan sistem transportasi publik, terutama kereta api. Tapi kan Pak, waktu dulu itu awal-awal sekali Pak Jokowi sama Ahok itu udah tahu kok problemnya itu gitu. Kok belum ada sama sekali yang banyak dilakukan gitu. Yang sudah kita lakukan kan waktu Pak Jokowi adalah MRT. Iya. Udah jalan sekarang kan ya. Kemudian Transjakarta ya sekarang ditambahi gitu ya. Kemudian dimulai dikembangkan juga ini LRT sebentar lagi ya enggak. Itu sudah kita mulai sebetulnya. Ya. Dan sekarang kan ya saya mohon maaf karena kemacetan di mana-mana, karena kita mau tidak mau harus membenahi itu. Kalau tidak kita lakukan sejak tahun 2012 kemarin ya. Saya prediksi 5 tahun lagi begitu kita keluar dari rumah kita langsung macet. Jadi memang ini Pak, jadi butuh waktu lah. Tapi kan dulu Pak ada ide, misalnya kenapa nggak ini aja yang paling sederhana lah, di setiap persimpangan kereta api itu bikin underpass tuh. Sudah, kami sudah koordinasi sama Kementerian Perhubungan ya, yang lintas sebidang sebidang sudah kita tata beberapa yang sudah nanti akan kita lakukan ya, untuk underpass atau kita pakai yang di atas ya, flyover di situ ada beberapa itu juga masuk dalam program kita. Sampai kita waktu itu bahas bagaimana kalau relnya yang naik, waduh ini terlalu susah ya. Jadi itu itu relnya keretanya yang naik ya, dan itu terlalu mahal ya di atas ya. Maka jalannya itu sudah kita tahun ini beberapa dan ini terus menerus, terutama beberapa yang sangat rawan ya, rawan kecelakaan dan menjadi sumber kemacetan. Tapi Pak, di samping sisi lain juga orang melihat bahwa sekarang ini DKI ini belum begitu banyak berubah juga untuk masalah ekonomi misalnya, artinya kemiskinan dan tenaga kerja dan sebagainya. Tapi setelah yang satu kita bahas Pak, pemirsa kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.